Nikita Mirzani selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, termasuk dalam kasus yang melibatkan Fadel Bajideh. Namun, setelah Laura, anak Nikita Mirzani, kabur dari safe house dan membongkar fakta serta kebohongan Nikita Mirzani, semua pernyataan Nikita Mirzani itu pun dianggap hanya omong kosong. Dan untuk mengetahui sederet pernyataan Nikita Mirzani yang sempat dipercaya, namun pada kenyataannya hingga saat ini tak terbukti, maka inilah 5 pernyataan Nikita Mirzani yang dicap hanya omong kosong, versi Cumi Top 5. Sebelum Laura membantah dan menyatakan jika hubungannya dengan sang ibu, Nikita Mirzani, belum membaik, Nikita Mirzani diketahui sempat menyatakan jika dirinya telah berkomunikasi dengan Laura melalui ponsel saat Laura berada di dalam safe house. Ya, bahkan Nikita Mirzani seolah mengesankan jika hubungannya dengan Laura telah membaik. Namun setelah adanya pernyataan dari mulut Laura yang kala itu baru saja diamankan setelah kabur dari safe house, pernyataan Nikita Mirzani itu pun dianggap hanya omong kosong. Ngobrol secara pribadi melalui telepon. Saya nggak tanya komentarnya apa, tapi dia merasa sangat begitu kecewa. Orang yang dibela sampai dia musuhan, mungkin bermusuhan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu. Bukan ya, karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini ketemu dengan saya, bohong itu nggak pernah dia ketemu. Gak ada sama sekali. Dari awal pun dari dia nganterin saya ke Polres pun itu aja dia kabur, itu aja ngebawa HP saya apapun itu. Padahal kan itu hak saya ya, itu kan HP saya gitu loh. Kenapa kok dibawa kabur gitu? Ya mungkin dia pengen menghilangkan bukti atau apapun itu ya saya tidak tahu ya untuk menguntungkan saya, bukan dia maksudnya. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya, makanya ini juga saya melarikan diri karena saya perhatikan gitu ya selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkooperatif, saya mengikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapi masalah sampah ini karena ini nggak ada masalah tapi dibikin seolah-olah ada masalah. Ya memang nggak pernah datang, memang nggak difasilitasi. Kasihan kita. Boros gigi nggak ada, odol gigi nggak ada, sabun nggak ada, anduk nggak ada, sajadah nggak ada. Saat Laura masih berada di dalam safe house, selain menyatakan jika hubungannya dengan Laura telah membaik, Nikita Mirzani juga menyatakan jika Laura telah sadar dan bahkan menyesal telah mengenal Fadel Bajideh beserta keluarganya. Ya, Nikita Mirzani juga menyatakan jika Laura telah menganggap hubungan asmaranya dengan Fadel Bajideh telah berakhir. Namun, pernyataan Nikita Mirzani itu seolah dibantah langsung oleh Laura. Lantaran tak berselang lama kemudian, setelah pulang dari proses pemeriksaan di kantor polisi, Laura sempat menitipkan salam sayang untuk Fadel Bajideh. Pernyataan Laura itu pun sempat viral di media sosial dan banyak netizen yang menganggap pernyataan Nikita Mirzani sebelumnya adalah hoax. Anggap hubungannya sudah selesai dengan Laura jadi benci sama si Fadel. Dia sadar bahwa kenapa ya? Kok gue sama begitu ya gitu dah. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti. Harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun-tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tupilami akhirnya dia harus menunda pendidikannya tapi tidak apa-apa. Ya tadi yang tadi saya kasih tahu Laura anak yang pintar pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Salam buat Fadel ya. Salam apa? Alhamdulillah siap Lera. Responnya mantap karena bisa ngomong ke publik akhirnya, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua. Masih lanjut hubungan kita. Udah ngomong dong. I love you, Loli. Nikita Mirzani diketahui selalu berkoar-koar jika Fadel Bajideh adalah pelaku yang diduga telah menghamili dan menyuruh Laura, anaknya, untuk melakukan aborsi.
Bahkan atas keyakinannya, Nikita Mirzani berjanji jika Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka dalam laporan polisinya. Namun pada kenyataannya, setelah dari minggu ke minggu, sesuai pernyataannya, Fadel Bajideh hingga kini belum ditetapkan menjadi tersangka. Kalau pemanggilan kan memang harus pemanggilan lagi kan, terakhir BAP dia kan, untuk dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak, itu nanti tinggal terakhir, kayaknya minggu depan. Karena hari ini kalau nggak salah ada BAP ahli, ya setelah itu baru minggu depan dia pasti dipanggil. Kalian nanti akan saya kasih tahu orang yang pertama. Gini ya, kalau di kasus perlindungan anak ini di bawah umur ini kan tidak perlu pengakuan. Yang penting ada cukup alat bukti, gitu kan. Nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan memang. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong sama kayak perutnya kosong ya kan. Sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa suka-suka dia mumpung masih ada umurnya. Takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa terserah. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal, dan saya sudah katakan, jangan paksa kami melakukan upaya hukum termasuk pra-peradilan. Pada akhir tahun 2024 lalu, setelah yakin Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani secara terbuka membuat taruhan uang tunai senilai 5 miliar rupiah jika Fadel Bajideh tidak dipenjara di tahun 2024 kemarin. Namun, pada kenyataannya, hingga Januari tahun 2025 ini, Fadel Bajideh masih bernafas bebas dan tidak dipenjara sesuai dengan keyakinan Nikita Mirzani. Dan kini banyak netizen yang menagih janji Nikita Mirzani itu. Sementara Laura, anak Nikita Mirzani sendiri, secara terang-terangan menyinggung jika sang ibu mendadak lupa ingatan usai pernyataannya tak terbukti. Kalau ternyata si Kang Somir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara, penghujung akhir tahun Desember dia tidak dipenjara, kalian mau kasih apa? Ayo taruhan sama gua akan kasih 5 miliar. Ya, kalau misalkan si Kang Somir ini tidak dipenjara penghujung akhir tahun ini, gua akan kasih 5 miliar. Ayo rekam. Nah, kalian juga mau ngasih gua apa? Nanti biar gua capture, nanti pas kalau misalkan dia dipenjara akhir tahun ini, gua akan tagih ke kalian. Dari yang dia bilang dia menjanjikan 5M aja tapi tak tiba-tiba dia pura-pura lupa ingatan aja, dengan cara seperti itu aja kalian juga bisa lah langsung mengambil keputusan bahwa ya emang dia ini tukang bohong, ya mau gimana lagi. Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Tak berselang lama setelah Laura kabur dari safe house, Nikita Mirzani sempat secara mengejutkan menyatakan jika Laura, anaknya, ditetapkan menjadi tersangka atas laporan polisinya yang melibatkan Fadel Bajideh. Namun, alih-alih valid, pernyataan tersebut justru dibantah langsung oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus tersebut. Ya, netizen pun lagi-lagi dibuat heran lantaran kabar mengejutkan yang disampaikan Nikita Mirzani tidak benar adanya. Ya, kalau di penyidik, setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada. Ya.
Artinya tidak benar ya Bu kabar tersebut? Ya betul, tidak benar. Ditambah sekarang dengan pengakuan Loli. Dan dia sudah diperiksa sinkron, maka saya katakan laporan NM terhadap Fadel harus case close.